Inilah headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya Gemma Tanjung. Pemirsa, setelah melawat ke wilayah Kalimantan Selatan, Capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan melanjutkan kunjungan ke Kalimantan Barat untuk berdialog dengan sejumlah tokoh hingga relawan. Selain itu, Anies pun menyempatkan untuk menemui sejumlah pemuda yang sedang berkumpul di salah satu warung kopi. Berbagai hal dibahas, mulai dari isu perkuliahan hingga kebangsaan. Kita bergabung dengan Andromeda Arizal yang mengikuti agenda dari Anies Baswedan. Selamat pagi Andromeda, apa saja hal yang dibahas dalam dialog tersebut dan bagaimana respon dari kalangan milenial di sana? Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa, bahwa Anies Baswedan ini kembali melakukan silaturahmi kebangsaannya setelah kemarin di Kalimantan Selatan. Saat ini ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Ada beberapa agenda yang diikutsertakan oleh Anies Baswedan. Ini merupakan dari undangan oleh masyarakat kepada Anies. Hal yang pertama yang dilakukan kemarin ini melakukan dialog dengan sejumlah tokoh dan juga masyarakat yang ada. Dan di malam harinya ada agenda yang cukup menarik, yaitu berdiskusi dengan milenial yang ada. Ada beberapa pokok pembahasan yang dibahas oleh kalangan milenial di sini berkaitan dengan isu kebangsaan ataupun isu sehari-hari yang ada di masyarakat. Tadi kami mendengar ada beberapa tokoh dan juga milenial yang juga turut hadir. Ada 3 agenda utama, Gemma, yang disampaikan. Agenda yang pertama adalah berkaitan dengan UMKM. Kita ketahui bersama bahwa ternyata Kalimantan Selatan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, terutama dari berbagai bidang UMKM yang ada. Ada salah satu milenial yang juga merupakan masih berada di bangku perkuliahan, ini juga berdiskusi kepada Anies untuk membahas mengenai UMKM apa ataupun potensi seperti apa yang ia miliki yang nantinya akan dikembangkan dan juga memberikan masukan. Bahkan ada juga salah satu milenial yang menjelaskan berkaitan dengan perkuliahan. Kita ketahui bersama bahwa Anies sendiri ini merupakan mantan Menteri Pendidikan, di mana beliau juga merupakan salah satu aktivis yang cukup aktif, di mana berdiskusi bagaimana membantu atau membagi antara perkuliahan dengan organisasi. Diskusi ini berjalan dengan santai dan juga milenial pun juga bisa untuk mengobrol secara face to face, secara langsung dengan Anies Baswedan. Dan berikut ini perbincangan antara milenial di Kalimantan bersama dengan Anies Baswedan. Berharap ketika kedepannya nanti Pak Anies kan sebagai bakal calon presiden ya, melihat potensi khususnya produk minuman sarang burung walet nih. Kita sebagai generasi anak-anak muda kan melihat ini sebagai satu potensi yang sumber daya alam yang sangat potensial di Kalimantan Barat. Yang buat amazed sih gini sih ya, ternyata Bapak belum banyak ternyata keliling di daerah Pontianak gitu. Jadi ketika kita sampaikan hal-hal yang memang khas gitu kota Pontianak, Bapak nggak tahu. Bapak kayak jadi lebih tertarik, pengen tahu gitu kan. Cuman memang hal-hal tersebut ya gimana ya. Contohnya kayak kita kemarin Cap Gome, Bapak datang setelah itu misalnya. Nah itu Bapak yang kayak menyayangkan hal tersebut. Atau misalnya nanti ini Pas gitu ya? Iya, momennya belum pas. Jadi orangnya udah datang tapi waktunya nggak pas gitu. Nah cuman kedepannya sih banyak sih di kota Pontianak event-event yang mungkin Bapak nanti tertarik bisa kunjungi gitu. Ya, saya rasa sebagai anak muda yang saya tangkap dari Pak Anies ini adalah kehangatan untuk bisa berbincang-bincang dengan masyarakat, dan memang keakraban beliau dengan masyarakat itu udah menjadi suatu hal yang harus dibanggakan lah begitu. Ya Gemma, seperti yang tadi telah dijelaskan bahwasannya memang kalangan milenial ini memiliki 3 bahasan begitu yang menarik untuk disimak. Pertama adalah berkaitan dengan kebudayaan, kemudian juga berkaitan dengan perekonomian UMKM, kemudian juga berkaitan dengan perkuliahan. Nah, 3 agenda ini tadi dijelaskan oleh para pemuda ini kepada Anies Baswedan, dan berdialog ini merupakan salah satu agenda dari Pak Anies Baswedan di Kalimantan Barat. Gemma. Ya, Andrew, lalu bagaimana respon dari Anies Baswedan atas pertemuan ini dan bagaimana antusias masyarakat di Kalsel dan juga Kalbar ketika Pak Anies datang ke sana? Ya, kalau kita melihat respon apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, ia sangat mengapresiasi bagaimana keterbukaan, terutama menyampaikan pendapat dan juga keterbukaan terhadap
pertemuan ini. Jadi sehingga kalau kami melihat kemarin pertemuan antara para pemudi di sana, kemudian dengan Anies Baswedan ini sangat terbuka sehingga tidak ada yang membatasi. Dan kemarin pun juga memang kalau kami melihat selain dari membagi pengalaman lebih tepatnya antara sosok dari Anies Baswedan yang juga merupakan ini senior, baik itu senior di mahasiswa dan juga dia juga memang sebelumnya pernah menjadi rektor juga, dan beberapa agenda-agenda ini nanti akan terus dilanjutkan. Dan di hari ini juga Anies Baswedan sendiri akan melaksanakan senam sehat bersama masyarakat di Kalimantan Barat. Dan berikut ini pernyataan dari Anies Baswedan. Mereka ceritakan tentang macam-macam makanan khas Pontianak, Kalimantan Barat. Dan pilihannya banyak sekali. Mereka ajak makan, ajak keliling tuh. Udah mudah-mudahan kalau ada waktu keliling. Ada waktu. Terus ada UMKM tadi. Nah, ini namanya L. Ya. Dia punya produk sarang burung walet. Dan aspirasinya jelas supaya industri sarang burung walet itu diperhatikan agar bisa tumbuh. Demikian Gema yang dapat kami sampaikan dari Pontianak. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Arizal atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.